Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Bagus Subekti, peserta Latsar golongan 3 angkatan 20 dengan jabatan Guru Agama Islam di SDN Lemah Putro 1 Sidoarjo. Akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Kesempurnaan Pelaksanaan Ibadah Wudhu dan Sholat melalui video tutorial wudhu dan sholat lengkap yang akan saya lakukan di SDN Lemah Putro 1 Sidoarjo dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ke depan. Berangkat dari isu yang saya dapatkan, yang mana isu tersebut berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yakni mata pelajaran pendidikan agama Islam, tentang belum mampunya siswa melaksanakan ibadah wudhu dan sholat dengan baik dan benar. Saya menyadari bahwa banyak sekali isu yang ada tentang persoalan praktik ibadah pada peserta didik. Tetapi, saya memutuskan untuk memilih isu belum mampunya peserta didik melaksanakan ibadah wudhu dan sholat dengan baik dan benar. Kenapa saya memilih isu ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membaginya ke dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek spiritual yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah aspek akademik yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan lagi adanya ujian praktik pelaksanaan wudhu dan sholat yang harus dilakukan oleh peserta didik ketika kelas 6 nanti sebagai salah satu pengambilan nilai. Yang ketiga adalah aspek budi pekerti yang telah menjadi satu dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan siswa mengetahui tata cara wudhu dan sholat secara benar, maka praktik ibadahnya juga akan benar. Dan ini nantinya akan berdampak pada hadirnya pengendalian diri yang dapat membuat siswa berhati-hati dalam bersikap dan berucap, sehingga tumbuhlah kepribadian siswa yang memiliki nilai-nilai budi pekerti. Bagaimana caranya seorang muslim ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dalam pelaksanaan wudhunya saja masih belum benar? Dan bagaimana caranya seorang muslim dapat melaksanakan ibadah utamanya, yakni sholat, jika dalam pelaksanaan sholatnya saja masih belum benar juga? Yang dimaksud belum mampunya atau belum benarnya di sini adalah pada tata cara pelaksanaan wudhu dan sholat yang dilakukan oleh peserta didik. Berdasarkan isu belum mampunya siswa melaksanakan ibadah wudhu dan sholat dengan baik dan benar, maka saya menemukan beberapa masalah yang akan saya pecahkan dalam waktu dekat. Beberapa masalah tersebut antara lain, pertama, siswa belum mengetahui tata cara wudhu dan sholat dengan baik dan benar. Kedua, siswa merasa bosan saat pembelajaran wudhu dan sholat. Ketiga, siswa kurang tertarik dengan materi pembelajaran. Setelah melalui proses analisis dari beberapa masalah tadi dengan menggunakan metode USG, yakni mempertimbangkan tingkat mendesaknya, tingkat keseriusannya, dan tingkat dapat berkembangnya suatu masalah sehingga bisa menjadi masalah yang bertambah besar, maka saya menetapkan masalah siswa belum mengetahui tata cara wudhu dan sholat dengan baik dan benar sebagai topik permasalahan yang akan saya jadikan rancangan aktualisasi. Masalah siswa belum mengetahui tata cara wudhu dan sholat dengan baik dan benar ini akan saya pecahkan menggunakan beberapa gagasan pemecahan masalah. Adapun beberapa gagasan pemecahan masalahnya adalah: pertama, membuat video tutorial wudhu dan sholat lengkap, dan yang kedua adalah membuat kartu tata cara wudhu dan sholat lengkap. Masing-masing gagasan pemecahan masalah ini memiliki beberapa keunggulan. Untuk gagasan masalah membuat video tutorial wudhu dan sholat lengkap memiliki keunggulan sebagai berikut. Pertama,
dikemas dalam bentuk video tutorial yang menarik dan mudah difahami siswa karena berisikan penjelasan dan praktik tata cara wudhu dan sholat yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam. Yang kedua, di-upload pada YouTube yang bisa diakses oleh semua siswa. Yang ketiga, dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui perangkat Android sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Keempat, meningkatkan minat siswa dalam belajar tata cara wudhu dan sholat karena pembelajaran dilakukan dengan cara yang kreatif. Sementara untuk gagasan pemecahan masalah membuat kartu tata cara wudhu dan sholat lengkap memiliki keunggulan sebagai berikut. Pertama, dikemas dalam bentuk kartu urutan wudhu dan sholat lengkap. Kedua, berisikan gambar dan penjelasan. Pada bagian ini, siswa tidak mendapatkan penjelasan yang sifatnya bisa memahamkan siswa melalui keterangan-keterangan yang disampaikan seperti pada video tutorial tadi. Karena kartu ini hanya berisi gambar ilustrasi urutan berwudu dan urutan sholat dengan ditambahkan penjelasan dalam bentuk tulisan saja. Yang ketiga, dapat dibawa kemana-mana. Berdasarkan beberapa keunggulan-keunggulan yang terdapat dalam gagasan pemecahan masalah, maka saya memilih membuat video tutorial wudhu dan sholat lengkap sebagai pemecahan masalah. Melalui cara ini, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja karena dapat diakses dengan mudah melalui HP Android dan lebih menarik bagi siswa karena berisi video tata cara wudhu dan sholat secara lengkap yang membuat siswa tidak terasa ketika melihat video sambil belajar. Gagasan pemecahan masalah ini akan saya laksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah dan kepada coach terkait isu yang akan dijadikan masalah. Kedua, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran tentang materi berwudu dan sholat. Ketiga, membuat video tutorial wudu dan video tutorial sholat lengkap. Keempat, mengupload video tutorial wudu dan sholat lengkap di YouTube. Kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan menggunakan media PowerPoint dengan disertai video tutorial wudhu dan sholat lengkap. Keenam, menjelaskan kepada para peserta didik tentang tata cara berwudhu dan sholat melalui slide PowerPoint yang di dalamnya telah ditambahkan video tutorial wudhu dan sholat lengkap. Ketujuh, menginformasikan kepada peserta didik bahwa telah tersedia video tutorial wudhu dan sholat lengkap yang diperagakan oleh guru pendidikan agama Islamnya sendiri sebagai sarana belajar di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedelapan adalah menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi. Saya merencanakan kegiatan ini dilakukan selama sekitar 7 minggu dengan perincian sebagai berikut. Pada minggu kedua bulan April, saya melaksanakan konsultasi dengan mentor atau coach. Kemudian, setelah itu, saya menyusun RPP tentang pelaksanaan materi wudhu dan sholat. Penyusunan RPP ini akan saya lakukan pada minggu kedua bulan April juga. Lalu, dilanjutkan dengan membuat video tutorial wudhu dan sholat lengkap dan menguploadnya ke YouTube. Pada minggu ketiga dan keempatnya, di bulan April juga, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di kelas 4, 5, dan 6, menggunakan slide PowerPoint dan di dalamnya disertai video tutorial wudhu dan sholat lengkap. Pada kegiatan pembelajaran secara tatap muka yang menggunakan media PowerPoint ini, dan juga disertai dengan video tutorial wudhu dan sholat lengkap ini, di dalamnya, saya juga akan memberikan penjelasan kepada peserta didik sebagai penguatan
tentang tata cara wudhu dan sholat dengan baik dan benar. Dan di akhir kegiatan pembelajaran, saya menginformasikan kepada peserta didik bahwa ada video tutorial wudhu dan sholat yang telah dibuat oleh guru pendidikan agama Islamnya dan diupload di YouTube. Serangkaian kegiatan tadi akan saya lakukan pada minggu ketiga dan keempat. Pada minggu kelima bulan April dan minggu ke-1, 2, dan 3 di bulan Mei akan saya gunakan untuk mulai menyusun laporan aktualisasi. Tentu saja dalam penyusunannya saya nanti akan sering berkonsultasi dengan mentor atau dengan coach untuk menambah kesempurnaan dari laporan hasil aktualisasi saya. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi saya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam pemecahan masalahnya. Terima kasih. Mohon saran, masukan, dan koreksinya. Saya Unggul Bagus Subekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.